Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. And Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Profesor Hannes Jung, seorang profesor emeritus asal Jerman dari Universitas Hamburg, anggota staf DESI, anggota CERN, dan pendiri Science for Peace. Forum Science for Peace berupaya mempromosikan gagasan kolaborasi ilmiah sebagai pendorong perdamaian. Forum ini didirikan tak lama setelah perang pecah di Ukraina pada tahun 2022. Sebagai reaksi terhadap keputusan CERN dan DESI untuk menghentikan kolaborasi dan rukun Belarus. Kegiatan merakit inilah yang kita bahas hari ini. Jadi, Profesor Jung, selamat datang. So, Professor Young, welcome. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara tentang Forum Ilmu Pengetahuan untuk Perdamaian di studi netralitas ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini. Terima kasih banyak. Thank you very much. Well, thank you for taking the time and also for your initiative. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga atas inisiatif Anda. Saya rasa kita belum pernah membutuhkan suara-suara perdamaian dari manapun sebesar yang kita butuhkan saat ini. Bisakah Anda ceritakan kepada kami tentang Science for Peace? Apa yang sedang Anda lakukan di sana? Dan apa sebenarnya masalahnya? Karena tampaknya ilmu pengetahuan seharusnya menghubungkan dunia, tetapi ini pertemuan institusi ilmiah yang memutuskan, yaitu memutuskan hubungan dan tetenis kriminal, And are not building them up again, are they? Yes. So the Science for Peace Forum was Ya. as a reaction. Jadi Forum Science for Peace dibentuk sebagai reaksi terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Jerman dan banyak negara Eropa lainnya, serta oleh institusi-institusi ilmiah setelah invasi pasukan Rusia ke wilayah Ukraina pada tahun 2022. Saya rasa ini adalah pertama kalinya kerjasama dan kolaborasi ilmiah dipertanyakan, setidaknya pertama kali setelah Perang Dunia Kedua, ketika kerjasama ilmiah dibangun dan diperlakukan sebagai sarana untuk bekerja sama dan berdialog, bahkan melintasi batas-batas politik. Sebagai contoh, CERN didirikan pada tahun 1954 setelah Perang Dunia Kedua oleh para ilmuwan dari negara-negara yang sebelumnya saling berperang hanya beberapa tahun sebelumnya. Dan CERN dibangun atas gagasan bahwa penelitian ilmiah seharusnya dilakukan secara independen dari batas-batas politik. Independent of political boundaries, and one should use that as a means to be able. Dan seseorang harus menggunakan hal itu sebagai sarana untuk dapat saling berbicara dan membangun jembatan. Demikian pula halnya dengan pusat riset di Hamburg di DESI, tempat saya telah bekerja dalam waktu yang lama, yang didirikan pada tahun 1999 sebagai pusat riset nasional. Namanya Deutsches Elektronensynchrotron. Ini adalah pusat akselerator yang awalnya dibangun untuk fisika partikel. Bahkan sejak masa-masa awal, sudah ada kerjasama pada waktu itu dengan Republik Demokratik Jerman dan ilmuwan Rusia. Jadi bahkan selama Perang Dingin, komunikasi tetap memungkinkan dan terjalin. Semua itu langsung dihentikan setelah invasi pasukan Rusia ke wilayah Ukraina pada tahun 2022. Dan hal itu sangat mengejutkan banyak dari kami, karena kami telah bekerja sama. Kami memiliki kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik, dan kemudian tiba-tiba kerjasama itu terputus. The cooperation was cut. At DESI it was such that people. Akibatnya, orang-orang dari Rusia harus meninggalkan institut tersebut. Alamat email mereka diputus. Mereka tidak lagi diizinkan untuk berpartisipasi. Bahkan, hal ini berlanjut lebih jauh. Publikasi bersama dengan ilmuwan Rusia tidak lagi diperbolehkan. Sampai hari ini, di konferensi di mana ilmuwan Rusia berpartisipasi dengan afiliasi Universitas Rusia, staf, orang, dan anggota DESI tidak diizinkan untuk ikut serta. Jadi, ada kerusakan besar terhadap kerjasama dengan ilmuwan di seluruh dunia. Hal ini juga berlanjut di CERN. CERN pada awalnya sedikit lebih moderat. Mereka hanya menangguhkan kerjasama dan tidak memutus semua hubungan. Namun kemudian, pada akhir tahun 2024, perjanjian kerjasama dengan institut dan Universitas Rusia tidak diperpanjang. Kontrak-kontrak tersebut habis masa berlakunya dan tidak diperbarui. Contract was running out and it was not extended. Only the cooperation agreement with the. Hanya perjanjian kerjasama dengan Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir di dekat Dubna
yang juga merupakan institut internasional, yang dilanjutkan masih di bawah sanksi dan pembatasan. Ini berarti semua kontribusi ilmuwan Rusia untuk Large Hadron Collider, LHC, serta eksperimen-eksperimen lainnya dihentikan, dan semua investasi keuangan dari Rusia harus digantikan. Selain itu, pengetahuan dan kontribusi ilmuwan Rusia dalam analisis data, serta pemahaman terhadap detektor-detektor besar juga harus digantikan. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pemahaman detektor serta pengukuran, dan semua itu segera digantikan. Hal ini juga menimbulkan banyak frustrasi di antara rekan-rekan Rusia karena kami bekerja sama dengan baik hingga tahun 2022. Lalu sanksi-sanksi ini diberlakukan, dan 2 tahun kemudian mereka pada dasarnya dikeluarkan dari kerjasama. Tentu saja, ini memiliki konsekuensi dramatis bagi kerjasama ilmiah secara umum, tetapi juga untuk proyek-proyek di masa depan, karena negara mana yang ingin berpartisipasi dalam program atau proyek ilmiah bersama, menginvestasikan sumber daya, menginvestasikan banyak uang, jika mereka khawatir pada suatu saat, mereka bisa saja dikeluarkan karena alasan politik. Hal ini juga harus dilihat dalam konteks bahwa CERN dan eksperimen tersebut bekerja sama dengan Israel. Israel adalah negara anggota CERN, dan saat ini Israel sedang melancarkan perang yang mengerikan terhadap penduduk Gaza dan tepi barat. Tidak ada pembahasan sama sekali tentang apakah hal itu masih sesuai dengan kontrak yang dimiliki Israel dengan CERN, atau apakah ada pengetahuan yang digunakan yang diperoleh di CERN dan mungkin diterapkan dalam perang. Untuk memperjelas, saya sangat menentang sanksi dan pembatasan dalam pertukaran ilmiah, dan saya juga menentang pemberian sanksi terhadap ilmu pengetahuan dan pertukaran ilmiah dengan Israel. Tentu saja, komunikasi dan kerjasama tersebut harus bersifat non-militer. Namun, jika hal itu dijamin, maka kita seharusnya tidak memutuskan hubungan ilmiah apapun. Tetapi setidaknya orang harus bisa saling berbicara dan mengatakan bahwa apa yang terjadi atas nama negara Israel tidak dapat diterima oleh ilmuwan lain. Misalnya, ada inisiatif yang sangat menarik dari Israel, dari kalangan akademisi di Israel, yang disebut inisiatif Black Flag, yang berasal dari dalam universitas. Which comes from inside the universities, and they find very clear words. Mereka menyampaikan kata-kata yang sangat jelas menentang perang di Gaza dan berkata, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka sangat tegas menyerukan agar perang ini dihentikan karena mereka khawatir hal ini akan merusak reputasi seluruh masyarakat di masa depan. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus sangat didukung. Sungguh tragis bahwa di satu sisi ada reaksi langsung terhadap perang yang dimulai oleh Rusia terhadap Ukraina, tetapi sama sekali tidak ada reaksi terhadap perang yang kini sudah berlangsung lama terhadap penduduk di Gaza. Jadi ini adalah semacam tragedi dan tanda adanya standar ganda yang sangat dramatis, moralitas ganda di institusi-institusi ilmiah saat ini, terutama di institusi-institusi ilmiah di Barat. Scientific institutions at the West. Yeah, it's clear double standards, and Ya, ini jelas standar ganda. Dan ini adalah contoh lain di mana institusi-institusi Barat terintegrasi ke dalam sistem kekuasaan Barat. Dalam arti tertentu, CERN seharusnya bukan institusi Barat. CERN seharusnya menjadi institusi internasional, institusi ilmiah internasional. CERN berlokasi di Swiss dan seharusnya bisa bekerja sama dengan semua pihak. Namun yang kita lihat pada tingkat politik, tampaknya CERN tidak hanya terintegrasi ke dalam sistem nilai, ke dalam struktur kekuasaan politik Barat. the political power structures of the West. Yes, exactly. This is Ya, tepat sekali. Inilah juga yang mengejutkan banyak dari kami, karena kami semua percaya bahwa setidaknya CERN seharusnya tetap berada di luar perdebatan politik seperti ini. Dan sepanjang sejarahnya, CERN hanya pernah memberlakukan sanksi terhadap ilmuwan Serbiegro selama Perang Yugoslavia, dan mereka tidak diizinkan lagi berpartisipasi di CERN, tetapi itu pun berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seseorang masih bisa mempertanyakan apakah itu tepat dan benar, tetapi itu berada pada tingkat yang sangat berbeda.
Sekarang tidak ada keputusan, tidak ada resolusi dari Dewan Keamanan atau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan sanksi apapun di bidang sains. To sanction anything in science. So it was really for me Bagi saya, ini benar-benar merupakan perubahan dalam kebijakan lembaga ilmiah internasional. Dan masih belum jelas apa tujuan sebenarnya di baliknya. Karena memutus kerjasama ilmiah dengan lembaga Rusia tidak mengubah apapun dalam perang melawan Ukraina. Itu hanya reaksi simbolis. Meskipun cukup banyak ilmuwan Rusia yang langsung meluncurkan kampanye tanda tangan, petisi, menentang perang. Jadi mereka sangat jelas menentang perang tersebut. Sekarang mereka dipaksa untuk kembali dan juga menghadapi kesulitan di negara mereka sendiri. Jadi pada akhirnya, ini adalah langkah yang sangat kontraproduktif. Ya, situasinya belum membaik hingga sekarang. Ada harapan bahwa orang-orang masih bisa berpartisipasi di CERN melalui afiliasi dengan Joint Institute for Nuclear Research, JNR, di dekat Moskow. Close to Moscow. But this was also made clear now that Namun hal ini juga sudah dijelaskan sekarang bahwa ada kebijakan yang sangat ketat. Hanya orang-orang yang memiliki afiliasi tunggal dengan institut ini yang dapat dan diizinkan berpartisipasi di CERN, dan bukan siapapun yang memiliki afiliasi tambahan dan masih mempertahankan afiliasi mereka dengan universitas di Rusia. Jadi ada kebijakan yang sangat-sangat restriktif yang diterapkan, dan hal ini sulit dipahami. Tentu saja Dewan CERN yang membuat keputusan tersebut sampai batas tertentu mewakili pandangan politik dari berbagai negara. Ada perwakilan politik dan ilmiah dari setiap negara anggota. Namun pada prinsipnya, direksi bisa saja mengatakan, tidak, kami tidak mengikuti keputusan Dewan CERN. Kami tidak setuju dengan itu. Kami percaya pada nilai-nilai yang kami yakini sebelumnya, dan kami menentang hal tersebut. Setidaknya, itu akan menjadi sebuah isyarat, tetapi dengan hanya menerimanya dan berkata, oke, kalau begitu ini. this is not understandable. But can you explain? Tapi bisakah menjelaskan kepada saya bagaimana CERN dijalankan? Jadi markas besarnya di Jenewa. Dan bagaimana pengelolaannya di tingkat politik? Apakah tidak ada pengambil keputusan dari Rusia dan Tiongkok yang terlibat dalam Dewan CERN? No. So CERN is Tidak. Jadi CERN adalah organisasi Eropa, sebuah institusi internasional yang mencakup seluruh Eropa. Saat ini, saya kira ada 23 negara anggota, sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa. Ada juga negara pengamat seperti Amerika Serikat. Rusia juga pernah menjadi negara pengamat, tetapi mereka tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan Dewan CERN. Dewan CERN terdiri dari perwakilan negara-negara anggota, dan berinjurus program ilmiah CERN serta membuat keputusan terkait atasan. Maksud CERN pada saat riset hasil diambil oleh Dewan CERN. bound to the decisions of the CERN Council. But of course, they should have the possibility. Namun tentu saja, mereka seharusnya memiliki kemungkinan untuk menyampaikan pandangan mereka sendiri, dan juga bisa mengkritik jika mereka merasa Dewan memutuskan dengan cara yang berbeda. Dan agak mengejutkan bahwa tidak ada pernyataan publik dari siapapun di direktorat yang menentang hal itu. Situasinya agak berbeda di DESI misalnya. DESI dijalankan sebagai institut nasional, dan di sana direktorat sendiri menyatakan bahwa mereka ingin menerapkan sanksi terhadap ilmuwan Rusia. Jadi setidaknya ada cerminan pendapat direktur di DESI, meskipun segera muncul kampanye protes terhadapnya, di mana banyak ilmuwan menyatakan bahwa mereka memiliki pandangan berbeda dan sangat menentang pemberian sanksi kepada rekan-rekan Rusia. Against sanctioning Russian colleagues. But so basically, Jadi pada dasarnya, meskipun CERN bukanlah institusi politik, tentu saja sangat bergantung pada pendanaan. Apa Anda tahu, atau apakah ada pembicaraan tentang pendanaan dari negara-negara Eropa yang akan dipotong untuk CERN jika mereka tidak mematuhi pembatasan ini? with these restrictions? And I don't think it was. Saya rasa itu tidak seperti itu. Tapi tentu saja, orang tahu siapa yang membayar berapa ke CERN,
dan negara mana yang membayar berapa ke CERN. Dan jika satu atau beberapa negara yang membayar jumlah terbesar menyampaikan pendapat politik, jelas bahwa hal itu memiliki bobot, dan bobotnya berbeda dibandingkan pendapat dari negara yang membayar jauh lebih sedikit. Saya rasa tidak perlu mengatakan, jika Anda tidak mengikuti apa yang kami pikirkan, sebab ditemotong. Hidayah Islas, amba konsekwensa ko unwisempol Mr. Esteban, kamham operation explicit. The explicit will of major partners. Major donor country. So, but overall, what would Negara donor utama. Tapi secara keseluruhan, yang Anda katakan adalah bahwa keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Rusia pada dasarnya dibuat oleh CERN setelah menjadi jelas bahwa dalam situasi politik saat ini, Rusia harus dikeluarkan dari berbagai tingkatan masyarakat di Eropa. Dan CERN hanya mengikuti tren itu. Itu bukan intervensi langsung dari Uni Eropa atau seseorang yang berkata kamu harus pergi ke CERN. European Union or somebody who said like, guys, No, I think from Tidak. Saya rasa dari lembaga-lembaga Eropa tidak ada intervensi langsung, juga tidak dari pemerintah. Itu adalah reaksi langsung pada tahun 2022, dan kemudian sudah merupakan hal yang positif ketika Dewan memutuskan untuk mempertahankan kerjasama dengan institut ini di Rusia. Jadi, saat itu, kami berharap mungkin keadaan akan membaik seiring waktu. Tapi sekarang tampaknya tidak, karena masih ada pembatasan yang sangat ketat. Saya pikir itu terutama keputusan dari para pembuat kebijakan, tetapi ada juga kekhawatiran dari para ilmuwan. Ada gerakan yang cukup besar menentang pemutusan hubungan, karena orang-orang telah bekerjasama selama puluhan tahun, waktu yang sangat lama. Selalu ada pertukaran. Sebagai contoh, ada dokumentasi di CERN yang mencatat kolaborasi positif dan bermanfaat dengan Uni Soviet pada saat itu sejak tahun 1956. Ini adalah tradisi panjang kerjasama, bahkan ketika ada ketegangan politik selama Perang Dingin. Dan hal ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang sangat positif, bahwa orang bisa saling berbicara, bertukar ide, dan juga mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran orang lain. Saya percaya, ini juga merupakan salah satu hal yang membuat CERN begitu menarik bagi para mahasiswa muda. Saya ingat ketika saya masih mahasiswa, dan pertama kali datang ke CERN, saya sangat terpesona. Karena tiba-tiba bisa berbicara dengan orang-orang dari Rusia, dari Polandia, dari GDR. Itu terjadi sebelum tahun 9. Benar-benar sangat menarik. It was just fascinating. I could sit in the cafeteria, drink a coffee. Saya bisa duduk di kafetaria, minum kopi atau segelas anggur, dan berbicara tentang fisika, tapi juga tentang isu-isu politik. Rasanya luar biasa bahwa hal ini mungkin terjadi. Saya percaya banyak orang juga merasakan ketertarikan ini, bahwa inilah tempat yang seharusnya kita tuju. Kita harus saling berbicara. Kita harus mencoba untuk saling memahami. Meskipun kita memiliki sudut pandang yang berbeda, kita harus mendengarkan dan mencoba memahami mengapa kamu berpikir seperti itu, serta memberikan argumen mengapa orang lain berpikir berbeda. Tapi kita harus bisa berbicara. Suasananya seperti, wah memang seharusnya seperti ini. Dan kemudian sungguh mengejutkan ketika semua itu tiba-tiba dihentikan. Tentu saja. Maksud saya, apa yang Anda jelaskan terdengar sangat masuk akal bagi saya, bahwa para ilmuwan dan orang biasa akan tertarik untuk benar-benar memahami sudut pandang mereka yang biasanya tidak bisa ditemui. Jadi dalam hal ini, apa yang kita lihat sekarang bahkan lebih buruk daripada Perang Dingin. Seluruh atmosfernya jauh lebih beracun sekarang dibandingkan dengan tahun 60-an dan 70-an. Namun bagi saya, ini juga berarti bahwa cara menjelaskan dari perspektif ilmu sosial adalah bahwa ini merupakan bagian dari logika perang. Ini bukan sekadar keputusan politik. Ini adalah fenomena sosial yang merupakan bagian dari persiapan, pengerasan total, dan pemisahan bangsa-bangsa ini. Dan tentu saja, ini sangat berbahaya. Ya, benar sekali. Yes, exactly. Yes, I mean this is the whole problematic. Inilah masalah utama saat ini. Alih-alih mencoba setidaknya mendengarkan pihak lain dan berusaha memahami, justru ada sikap seperti, tidak,
kita tidak berbicara satu sama lain. Dan ini bukanlah caranya. Ini tentu saja omong kosong secara ilmiah dan sebuah bencana. Tidak mungkin menghasilkan solusi yang bermanfaat jika seseorang tidak mau mendengarkan pihak lain. Maksud saya, semua konflik besar, semua perang, telah diakhiri setidaknya dengan saling mendengarkan. Melihat bahwa kerebangan sebanks, dai soperintai telah dibidius with dibesai diselesaikan dindiatsi. Yeah, how it can be resolved. So this is really a big disaster. And Ini benar-benar bencana besar. Saya percaya bahwa meskipun dampaknya agak kecil, apa yang dilakukan Forum Sains untuk Perdamaian itu secara umum penting. Saya pikir sangat penting untuk menjaga hubungan ini, untuk berbicara dengan orang lain. Di Forum Sains untuk Perdamaian misalnya, ada orang dari Rusia, ada orang dari negara-negara Eropa, tetapi juga ada orang dari Ukraina. Dan tentu saja, orang-orang memiliki yang berbeda, dan memang ada forum di mana risikonya start to a diskusi, cheese dealer betis of shield, a boba is memamed. Contoh, ini menurut mahanat sebang. this, I think, is absolutely essential. It is. So tell Betul. me, how May, is sayang semang, bermain Science for Peace di organisor. Bagaimana naman diskusi antara Rusia with Ukraina, Imith and Ongkok editaling. scientists possible again? I mean, it's organized in a very Ini diorganisir dengan cara yang sangat longgar. Pada dasarnya, siapa saja yang tertarik bisa berlangganan ke forum dan berpartisipasi. Diskusi berlangsung tentang berbagai topik, dengan orang-orang dari berbagai negara ikut serta dan memberikan pendapat mereka. Tentu saja, kami memastikan bahwa diskusi dilakukan dengan cara yang sopan dan dapat diterima. Namun, jika ada orang yang memiliki pendapat berbeda, itu juga tidak masalah untuk diungkapkan. Dan itu memang terjadi. Spain is desarik, and it's going to democracy west namnud. Jika kelahan dibuat Edif Kasni, to if we just keep in our own bubble, it's bad. I mean, sorry, Maaf, saya akan mundur sedikit ke sisi politik, lalu kita akan kembali ke Science for Peace. Tapi sebagian dari masalahnya adalah, tentu saja, bahwa pola pikir saat ini di Barat, dan terutama di Eropa, adalah bahwa diskusi dengan Rusia harus dihentikan sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk tekanan. Dan karena apapun yang dikatakan Rusia atau orang Rusia, dianggap sebagai kebohongan, bukan? Jadi itu langsung dicap sebagai narasi Putin. Dan ini therapy thinks di mana, before ditetak sesuai narasi. Are being rejected as talking points. I keep thinking that if Vladimir Putin. Saya terus berpikir bahwa jika Vladimir Putin bisa menghancurkan seluruh Uni Eropa atau segalanya hanya dengan menyatakan secara terbuka besok bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, itu akan memaksa kita untuk mengubah model matematika kita. Memang tidak sampai sejauh itu, tetapi bahkan pernyataan fakta pun sekarang sudah tidak dapat diterima lagi. Ini adalah pengerasan, bukan hanya di tingkat politik, tetapi juga pengerasan masyarakat Eropa terhadap musuh di timur ini. Dan ini sangat tidak sehat bagi masyarakat. Tentu saja, ya. Maaf, tadi tidak ada pertanyaan, tapi mungkin Anda punya pemikiran. There's no question, but maybe do you have any thoughts? Yes, I mean, this is. Ya, maksud saya hal ini juga sampai tingkat tertentu terjadi dalam komunikasi ilmiah. Bahwa sekarang, setelah perlakuan yang cukup tidak adil dan diskriminatif terhadap ilmuwan Rusia, mereka juga sangat frustrasi dengan apa yang telah terjadi, karena mereka juga tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Saya cukup yakin semua dari mereka percaya bahwa keputusan seperti itu oleh Dewan Sen dan Sen sendiri tidak akan pernah terjadi. Mereka mungkin berpikir, ini mungkin hanya pernyataan, tapi kami tidak akan pernah dikeluarkan dan diperlakukan sebagai persona non grata. Dan kemudian hal itu benar-benar terjadi. Maksud saya, ini juga sulit dipercaya. Saya telah bekerja dengan orang-orang dalam sebuah publikasi, dalam sebuah eksperimen, dan sebagainya, dan tiba-tiba orang-orang ini tidak lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam diskusi, karena mereka tidak lagi memiliki akses ke data. They have no longer access to the data. I mean, this is also from Maksud saya, ini juga dari sudut pandang ilmiah atau intelektual adalah sebuah bencana. Maksud saya, ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual sedang dipertanyakan.
Maksud saya, semua kontribusi yang telah diberikan oleh orang-orang ini untuk kepentingan bersama, jelas saja. Kami tidak peduli. Maksud saya, ini tidak hanya merusak reputasi kami, tetapi juga menciptakan frustrasi besar di pihak lain, di mana cukup banyak orang sudah mengatakan, bahkan jika CERN berubah sekarang, kami tidak ingin kembali. Ya, kerusakan sudah smog. Ini akan makan waktu diatasi. Maksud saya, memutuskan hubungan itu, tetapi membangun kepercayaan dan kerjasama, itu milik lam. Trust and cooperation, this takes long. And for example also, Dan misalnya, mahasiswa magang musim panas atau anak muda sekarang tidak lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam program mahasiswa musim panas di CERN atau DESI. Mereka adalah orang yang hampir menyelesaikan studi universitas mereka di usia awal 20-an. Pesan apa yang disampaikan kepada anak-anak muda ini? Bahwa mereka tidak diterima, bahwa mereka tidak diizinkan untuk ikut serta dalam program pertukaran yang sangat bermanfaat dan sangat baik untuk kerjasama ilmiah. Padahal, mereka adalah orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin ilmiah dalam 20 atau 30 tahun ke depan. Saya yakin mereka akan mengingat bagaimana mereka diperlakukan. Jadi ini benar-benar bencana total. Dan saya pikir sangat penting untuk menjaga hubungan ilmiah. Dan bahkan dalam skala yang sangat kecil, tetap mempertahankan kerjasama dan komunikasi, agar semua ini tidak hilang begitu saja, tetapi tetap memiliki masa depan. Just gone, but has a future. No, you're absolutely right. I mean, on the one hand, this Tidak, Anda benar sekali. Maksud saya, di satu sisi, kita melihat ini sebagai fenomena sosial. Di sisi lain, ini juga dipicu oleh tekanan negara atau tekanan sosial yang dirasakan. Ini sebenarnya juga tidak perlu omong-omong. Saya harus menunjukkan bahwa meskipun Jepang biasanya dianggap sebagai bagian dari Barat, Jepang tidak melakukan hal itu. Institut saya mempekerjakan seorang peneliti Rusia tahun lalu. Saya punya kolega Rusia yang pernah di sini 2 tahun lalu. Padvinevich Strotitor, Rima Atsmister. Bepalthist Erranth, Itstamam Ikashto. Amerika Eropa. America European thing. Yes, that's exactly. I mean, it's Ya, benar sekali. Maksud saya, itu memang benar dan bagus bahwa Anda menyorotinya, karena memang ada kerjasama dengan KEK, dengan Jepang, Collider Electron Positron, di mana orang-orang dari DESI dan dari negara lain ikut berpartisipasi, dan mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak memberlakukan sanksi apapun dalam eksperimen tersebut. Jadi memang ada cara, dan ada kemungkinan mengatakan tidak. Kami tidak mengikuti itu. Didosant positif. Dipelajari baik, menjelis hubungan tetap terbuka. keep ties open. Yeah, so no, the question for us is what can we do as Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai ilmuwan di lapangan? Dan Anda sudah memiliki inisiatif sekarang, Science for Peace. Itu adalah sebuah forum, sebuah laman utama. Tentu saja saya akan menautkannya. Saya sedang bekerja sama dengan yang lain, di antaranya Jeffrey Sachs, untuk juga menciptakan sesuatu seperti itu. Sebuah forum bagi para intelektual dan akademisi untuk bertukar pikiran dan semoga juga membukanya dalam skala yang lebih luas. Namun kita membutuhkan aktivitas akar rumput untuk menyambungkan kembali apa yang telah tercerai-berai. Dan tercerai-berai oleh mekanisme sosial sebenarnya, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh sebuah mania Eropa, yang menentang segala bentuk kerjasama dan hubungan antar manusia. Benar. Right. I mean, there are also positive counterexamples. For example, Ada juga contoh tandingan yang positif. Misalnya, kami baru saja memulai atau akan segera memulai sebuah lokakarya tentang fisika partikel, sebuah lokakarya murni fisika, yang dalam definisinya tidak ada pembatasan dan akan sepenuhnya daring. Sehingga orang-orang dari negara yang biasanya tidak bisa berpartisipasi dalam lokakarya dapat ikut serta dan berkontribusi. Dan yang mengejutkan, bagi saya ini agak mengejutkan, lokakarya ini mendapat cukup banyak reaksi positif. Orang-orang berkata, oh ini bagus, ini memang yang kami butuhkan. Reaksi positif dari Eropa, Jerman, ya dari Eropa dan juga dari negara lain, bahwa mereka punya kesempatan untuk berpartisipasi. Dan lokakarya ini tidak terhubung dengan institusi riset manapun. Kami membuatnya benar-benar independen
sebagai inisiatif para ilmuwan yang tentu saja terhubung dengan institusi riset, tapi tidak diadakan oleh institusi manapun. Research institutions, but it is not hosted, it is not financially supported by any research. Kegiatan ini tidak didanai oleh institusi riset manapun, jadi mereka tidak bisa memberlakukan pembatasan apapun. Dan menurut saya, hal ini sangat penting bagi kami. Sekarang kami bahkan telah menerima tawaran yang sangat baik untuk menerbitkan proceeding dari lokakarya-lokakarya ini. Saya pikir ini setidaknya merupakan aktivitas para ilmuwan yang bertindak melawan kebijakan institusi riset mereka untuk mengatakan, tidak, kami ingin melakukan sains bersama, dan kami tetap ingin berkomunikasi tanpa pembatasan dan tanpa memperlakukan sebagian orang secara berbeda dari yang lain. Jadi menurut saya, ini adalah contoh positif di mana seorang bisa melakukan sesuatu. Dan saya percaya, semakin lama semakin penting bahwa inisiatif dari para ilmuwan sendiri atau dari masyarakat sendiri dimulai secara independen dari pembatasan pemerintah atau politik. Bahwa orang-orang sendiri yang mengatakan, tidak, kami kuat-kuat, kami sesuatu yang berbeda. No, we don't follow that. We want something different. Ya, dan kisah gak perlu platform-platform memori. Penlukat harus beragam ini. Di mana pelaksanaan ini? Apakah pada fisik atau daring? Is with stare anything. Ini space na and. Pertanyaannya bagi kita adalah, haruskah kita mencoba membangun platform daring yang tahan terhadap hal semacam ini? Bukan hanya terhadap kebijakan individu, tetapi juga terhadap konflik itu sendiri, sehingga menjadi sistem yang terdesentralisasi dan selalu dapat diakses oleh orang-orang yang masih ingin berpartisipasi. Saya rasa itu memang diperlukan, bukan? I think that would be necessary, wouldn't it? Then this would be excellent, yes. Then this is one of the And small to bridge. problems that Haba hamsil tasalas brainista. not yet exist. Bahawas hal sebagai sebelum ada bentuk seperti itu. Dan ada cukup banyak hal teknis yang perlu disesian. Tapi seperti itu akan sangat baik. Something like a decentralized file. Sesuatu seperti sistem berbagi file terdesentralisasi, tetapi sebagai jejaring sosial yang bisa terus diakses orang. Karena masih poin, ia lalu terhubung ke tempat-tempat tertentu. Dan jika saklar dimatikan, maka small empth worst miu. There is also the Ya. Ada hal lain juga yang baru saja mulai kami diskusikan di Forum Science for Peace. Saat ini, kami sebagian besar hanya menolak perubahan kebijakan dan mengatakan bahwa cara penanganan sebelumnya jauh lebih baik daripada yang dilakukan sekarang. Tentu saja, ini adalah sikap yang baik untuk saat ini, tetapi tidak cukup baik jika hanya membuat pernyataan seperti, kami menentang keputusan politik ini. Yang sekarang sedang kami diskusikan adalah menciptakan sebuah forum, membangun sebuah konferensi atau lokakarya, di mana kami mengumpulkan orang-orang dari hampir semua negara, bukan di tingkat politik, tetapi mungkin di tingkat ilmiah, untuk merumuskan agenda positif. Apa tujuan kita untuk masa depan? Bagaimana kita semua ingin hidup bersama di masa depan, dan bagaimana cara mencapainya? Pertama, terlepas dari bagaimana hal itu dapat dicapai secara politik, tapi sesuatu sebagai misil yang jelas. Bukan itu bisa melakukan. but just to have a clear mission. How can it be done? Yeah, an image of Sebuah remembrance nipi, kemarin positif in the Mesihep over Rotary, is acknowledged in Skeder Mahilo. Fahauskay. This is absolutely correct. Yes. And I mean also it Ya, to be clear, ya. it should not be Dan maksud saya juga harus jelas bahwa ini tidak boleh berasal dari Eropa, dari negara-negara Barat, atau hanya negara-negara industri yang mengatakan harus dilakukan seperti itu dan yang lain harus mengikuti. Ini harus didiskusikan secara setara dengan penerimaan dan rasa hormat untuk setiap kelompok, untuk semua orang. Lalu kita bisa mengembangkan visi yang berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk sebagian dunia, atau hanya dunia industri. Tentu saja, ini adalah tugas besar, tapi saya pikir penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Setelah itu kita bisa mendiskusikan bagaimana hal itu bisa dicapai dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mencapainya. the necessary steps to achieve that. Yeah.
No, but you're completely correct about this, and also Kamu benar sekali tentang hal ini. Dan saya juga berpikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena selama 3 tahun terakhir, kita seolah-olah berada dalam keadaan terkejut, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada kita secara sosial melalui kekuatan-kekuatan perang ini. Ini adalah kekuatan-kekuatan perang. Ini adalah awal dari perang besar-besaran, perang yang bahkan lebih besar. Maksud saya, perang sudah berlangsung. Tapi seperti halnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, ini bisa berkembang. Hal-hal seperti ini bisa berkembang. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan menghadapi Perang Dunia Ketiga. Apa yang kita lihat sekarang adalah awal dari itu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk benar-benar mencoba melawan hal ini, dengan visi positif untuk kolaborasi. Para ilmuwan bisa menjadi kekuatan netral yang sangat penting, di mata akademisi. Pets menjadi kekuatan fenomenal yang menciptakan platform ini dan feed kembali. and knitting us together again. Exactly. Yes, I think Tepat sekali. Ya, saya pikir para ilmuwan atau ilmuwan alam harus berperan besar. Tetapi semua cabang ilmu lainnya juga harus berperan. Bukan hanya ilmu alam yang penting, tetapi juga ilmu sosial dan ekonomi yang juga harus berkontribusi. Idenya adalah benar-benar mengumpulkan orang-orang dari berbagai bidang dengan semua pengalaman mereka yang berbeda untuk bersama-sama merumuskan semacam konsep untuk masa depan. to work out a kind of concept for the future. Yeah, and something, I mean, the good thing about Ya, dan satu hal, maksud saya, hal baik tentang para ilmuwan dan akademisi pada umumnya adalah mereka seringkali termotivasi bukan oleh uang, tetapi oleh keinginan untuk mengetahui, untuk memecahkan sesuatu. Jadi jika kita menciptakan sebuah forum atau membangun koneksi yang memungkinkan kolaborasi terstruktur untuk memecahkan masalah, itu akan menciptakan motivasi intrinsik yang sangat kuat untuk menggunakan platform semacam itu. Hanya demi kemajuan penelitian, bukan? Saat ini belum ada kan? Kita belum punya platform sosial seperti itu. We don't have that kind of social platform. Not that I know of. Setahu Angus, tidak. So Saya benar tidak tahu. I just don't know. It's cat fui, Nickers. Serait tetio. I don't know. Yes. No. Tidak. Dan Anda tahu, saya punya perasaan yang sangat kuat bahwa sebenarnya mungkin rekan-rekan Rusia bisa membantu kita dalam hal ini. Karena saya harus mengatakan, sebagai seorang ilmuwan sosial di bidang saya, beberapa kontribusi paling penting terhadap pengetahuan global justru datang dari Rusia atau bekas wilayah Soviet, melalui hal-hal seperti Sci-Hub dan Library Genesis. Semua situs yang disebut bajakan ini membuat pengetahuan ilmiah kembali tersedia, karena kapitalisme di Barat telah menguncinya di balik paywall. Sangat penting bahwa kita memiliki situs-situs bajakan ini, yang sebenarnya semuanya dimulai di Kazakhstan dan Rusia. Ini adalah cara yang sangat penting untuk mendistribusikan pengetahuan. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya menggunakan Sci-Hub dan Library Genesis hampir setiap hari. Mereka sangat penting. On almost daily basis, they are very important. Okay. No, I Oke, don't saya belum mulai bisa. Oke, itu saran yang bagus ya. think yes. Bagaimanapun, itu juga merupakan diskusi yang berbeda. Tapi ya, kita perlu mencari cara untuk melindungi dunia akademis dan pertukaran antara akademisi dan ilmuwan dari gejolak politik dan gejolak masyarakat saat ini. Itu adalah sesuatu yang belum kita miliki. Bahkan CERN sekarang menjadi korban tipikal dari hal ini. Maksud saya sebagai sebuah institusi, bukan? Ya, tentu saja. Ya. Yes, definitely. Yes. So it's Ya, I think we saya pikir kita benar-benar harus mencoba untuk memulai ini dan berusaha merumuskan visi untuk masa depan yang jelas menentang segala bentuk tembok menurut saya. which is clearly Dan yang juga harus jelas menghormati hukum internasional serta memperkuat. Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan lebih baik, juga memperkuat sesuatu seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi di bawah PBB. Itu menurut saya setidaknya merupakan forum di mana mesmeds kan, di mana gua halfi, sebagai akan memanfaatkan semua struktur ini dan membangun sesuatu untuk webmaster. structures and build something for the future. Yeah, and something distributed, something where actually all Ya,
dan sesuatu yang terdistribusi, sesuatu di mana sebenarnya semua anggota dari semua negara bagian memiliki bagian yang setara. Jadi tidak akan semudah itu untuk memecahnya lagi. Seperti sekarang, ilmu pengetahuan barat pada dasarnya membongkar sistem yang kita miliki, karena sistem itu dibangun di sekitar struktur kekuasaan yang sama. Profesor Jung, ini sangat menarik, dan saya sangat senang Anda melakukan ini. Saya juga akan mengundang Anda ke pertemuan pribadi berikutnya yang akan kami adakan di kelompok ilmuwan sosial kami yang sedang mengerjakan isu serupa. Orang-orang yang ingin bergabung dengan inisiatif Science for Peace, Anda sebaiknya mengunjungi beranda yang akan saya tautkan. Apakah ada tempat lain di mana ingin menemukan lebih banyak sumber daya? Maksud saya, di halaman web, semua yang kami miliki tersedia. Ada alamat kontak, jadi orang bisa menghubungi saya secara langsung, atau cukup berlangganan daftar email. Semua informasi diberikan di halaman web. Jadi inilah tempat utama untuk mendapatkan informasi tentang Science for Peace. Okay. I will put all of that into Baik, saya akan memasukkan semua itu ke dalam deskripsi video ini. Kami juga akan menerjemahkan video ini ke dalam 10 bahasa lain, termasuk Jerman, Prancis, Tionghoa, dan Rusia. Saya harap Anda juga dapat mendistribusikannya kepada audiens di sana, agar dapat beredar di sana. Karena yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan kembali apa yang telah tercerai-berai oleh kekuatan yang sangat disayangkan. Profesor Jung, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Professor Jung, thank you very much for your time today. Thank you very much for Terima kasih banyak atas waktunya dan atas kesempatan di studi netralitas. Terima kasih banyak. Menurut kehormatan. It was a pleasure. You're very welcome. Samizamay, Samit Zelinofu. Ninesi. Thanks.